ketika engkau meninggal, rambutmu itu dalam keadaan menghitam. Rambutmu ketika engkau meninggal itu dalam keadaan hitam. Namun kenapa saat ini aku saksikan rambutmu itu putih semuanya, jenggotmu itu putih semuanya. Faqala Samun, maka berkatalah Sam bin Nuh, na'am, walakinni lamma sami'tu nida'a zonantu annahal qiyamatu. Benar, ketika aku mendengar panggilan, aku mengira bahwa ini adalah hari kiamat. Falidalika syabat ra'si wa lihyatil ana. Maka dari sebab itulah memutih rambut kepalaku dan rambut di jenggotku saat ini. Faqala lahu Isa alaihi salam, kam laka minasinina mayyitun. Nabi Isa bertanya kepadanya, sudah berapa lama kamu mati? Faqala lahu khamsatu alafi sanatin. Beliau menjawab, saya sudah mati selama 5.000 tahun. Khamsatu alafi sanatin. Saya sudah mati selama 5.000 tahun. Wa ilal ana lam tadhab anni hararatu tulu'ir ruhi. Namun sampai saat ini belum hilang dari diriku rasa sakit penderitaan sakaratul maut. Nabi Allah Isa ketika menghidupkan seorang yang bernama Sam bin Nuh itu dibangkitkan, bangun dalam keadaan rambut dan jenggotnya putih. Kata Nabi Isa, waktu kamu meninggal rambut kamu kan hitam, kenapa putih semua? Saya kira hari ini kiamat, sehingga rasa takutku terhadap hari kiamat membuat seketika rambutku berubah. Kata Nabi Isa, emang kamu udah mati berapa lama? Saya udah mati 5.000 tahun. Namun sudah 5.000 tahun saya mati, sampai hari ini belum hilang penderitaan sakaratul maut dari diriku. Dalam hadis dikatakan, inna sakaratil mauti asyaddu min sab'i mi'ati dharbi suyufin. Penderitaan sakaratul maut ketika ruh keluar dari jasad itu lebih sakit dari 700 kali sabetan pedang. Ada kitab namanya Nihayatuz Zain Bisyarhi Qurratil Ain, itu karangan Asy-Syaikh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Dalam babu sholatil janazah, di situ disebutkan sebuah hadis, kata Nabi, urkubul mayyita inda mautihi talatan, in rasyahat jabinuhu wa darabat ainahu wa intasyarat min kharahu fahuwa rahmatun minallahi qad nazalat bihi. Wa in gatta gatital bikril makhnuqi wa akhmada launuhu wa azbadat shidqahu fahuwa adabun minallahi qad halat alaih. Perhatikanlah, kata Nabi, ketika ada orang yang sedang sakaratul maut, 3 tanda husnul khotimah, 3 tanda su'ul khotimah. Yang pertama, 3 tanda husnul khotimah. Kalau ada orang lagi sakaratul maut, maka kita saksikan salah satu dari 3 ini ada, maka dapat dipastikan bahwa dia adalah orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Makanya kita kan diajarin, kalau kita berdoa dengan sesuatu yang buruk, kita membalik tangan seperti ini. Seumpama, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah.
Atau Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dibalik tangannya. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pas wa qina tangannya dibalik. Cuma catatannya yang bolak-balik begini yang tahu artinya. Kalau emang dikira-kira kagak tahu artinya, udah gak usah bolak-balik, gak usah, gak apa-apa, gosong-gosong dikit gak apa-apa, gak usah dibolak-balik, gak usah. Kalau emang gak tahu artinya. 3 tanda husnul khotimah. Apabila orang yang meninggal dunia ada salah satu dari 3 tanda ini, maka dia insya Allah termasuk yang dikatakan min alamatil khair, min alamatil jannah, tanda orang yang akan menempati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, in rasyahat jabinuhu, apabila terdapat keringat di pelipisnya. Orang lagi sakaratul maut, jidatnya berkeringat, itu tanda husnul khotimah itu. Kenapa? Karena ruhnya akan bertemu dengan Allah, sehingga ruh itu terasa malu kepada Allah dan mengeluarkan keringat. Yang kedua, ruh itu dikelilingi oleh para malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya tidak dapat dihinggakan begitu banyaknya. Bersiap-siap itu para malaikat mengarak-araknya seolah-olah seperti pengantin akan dipertemukan dengan pengantinnya, sehingga karena berdesakan para malaikat maka dia berkeringat. Itu tanda husnul khotimah yang pertama. Yang kedua, wadaropat ainahu, matanya itu berkaca-kaca seperti orang yang mau nangis. Kenapa mata itu berkaca-kaca ditandai sebagai husnul khotimah? Berarti dia dalam keadaan sakaratul mautnya masih diberikan akal yang sadar. Dia pengen ngomong itu, cuman gak kuat. Dia pengen ngomong, kita berpisah hari ini ya, anakku, istriku, suamiku, keluargaku, semua tetangga-tetanggaku, kita berpisah pada hari ini, nanti kembali akan bertemu nanti di akhirat. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia, nanti kamu akan mengalami hal yang sama seperti yang saat ini aku mengalaminya, yaitu ruh keluar dari badan. Sehingga air matanya itu seolah-olah akan jatuh, namun tidak memiliki kekuatan, sehingga hanya berkaca-kaca. Yang ketiga, wantasyarat min kharahu, hidungnya itu terlihat tegak berdiri. Ini ditandai nih, kalau hidung tegak berdiri ditandai biasanya mulutnya seperti orang yang tersenyum, matanya seperti orang yang tertidur, dan mimik wajahnya itu menunjukkan seperti orang yang melihat sesuatu yang membahagiakan dan menyenangkan. Terlihat seperti orang yang tersenyum. Jangankan 3-3-nya, 1 aja ada pada orang yang sedang sakaratul maut daripada 3 tanda ini, maka dapat dipastikan dia adalah orang yang dikatakan min ahlil khair, min ahlil jannah. Yang kedua, kata Nabi, 3 tanda su'ul khotimah. Jangankan 3-3-nya, 1 aja ada pada orang yang sedang sakaratul maut, berarti dapat dipastikan bahwa dia wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Kita berlindung kepada Allah agar kita dijauhkan dan dihindarkan dari wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Yang pertama adalah idza ghatta ghatital bikril makhnuq,
apabila terdengar di sisi orang yang sedang sakaratul maut itu suara seperti suara orang yang kecekek. Kalau napas sudah di tenggorokan, itu ditandai dengan namanya yugorgir. Apa itu yugorgir? Seperti suara orang yang ngorok. Nah, itu tandanya itu napas sudah di tenggorokan tuh. Dalam hadis dikatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugorgir. Allah menerima taubat manusia selama napas belum di tenggorokan. Kalau napas sudah di tenggorokan, tandanya itu suaranya seperti suara orang yang ngorok begitu. Tapi orang yang mengalami wafat dalam keadaan su'ul khotimah tidak terdengar suara orang yang ngorok, tetapi seperti suara orang yang kecekek. Begitu. Itu sedang merasakan beban penderitaan sakaratul maut yang begitu luar biasa. Yang kedua, wa akhmada launuh, pucat pasi wajahnya. Ini biasanya ditandai mata terbelalak lebar, mulutnya terbelalak lebar, mangap. Mimik wajahnya itu seperti mimik wajah orang yang melihat sesuatu yang menyeramkan, seperti orang yang ketakutan. Nah, itu dua tanda su'ul khatimah. Lalu yang ketiga, wa azbadat sidqahu, mulutnya memuruh. Kenal apa gak memuruh ya? Apa itu memuruh? Berbusa. Mulutnya berbusa seperti orang yang keracunan. Jangankan tiga-tiganya ada, satu aja ada pada orang yang meninggal dunia tanda ini, na'udzubillah, berarti dia wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Ini malam kita kan udah tahu ini tanda su'ul khotimah, udah tahu kan? Jangan mentang-mentang udah tahu tanda su'ul khotimah, besok entakan nyelawat, nyingkap mayat, mukanya dilihat, waduh ini su'ul khotimah nih. Gue udah tahu banget, gue udah tahu ini ilmunya, udah tahu lah. Agak boleh begitu, nggak boleh begitu. Kata Nabi, udhkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. Ceritakan kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal dunia. Jangan menceritakan keburukan-keburukan mereka. Karena kalau diceritain keburukannya, nanti akan bertambah berat beban penderitaan mereka di dalam kubur. Jangan ceritain lagi keburukannya. Maka orang yang sering menceritakan keburukan orang yang meninggal dunia, maka nanti ketika dia meninggal dunia, orang hidup akan menceritakan keburukan dia. Itu namanya matadinu tudan. Apa yang engkau lakukan, maka itulah yang akan engkau dapatkan. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Kalau kebaikan yang engkau lakukan, pasti dunia akhirat kebaikan yang akan engkau dapatkan. Kalau keburukan yang engkau lakukan, pasti dunia akhirat keburukan yang akan engkau dapatkan. Gak bakalan ketukar. Makanya insya Allah tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram itu tahun ini jatuhnya pada hari Kamis dan Jumat. Jadi kita disunahkan untuk berpuasa. Dan tanggal 10-nya itu disebut dengan Idul Yatama, hari rayanya anak yatim. Sebisa mungkin, seberapa mungkin kita keluarin untuk bersedekah. Dalam satu riwayat dikatakan, man masahayadahu ala ra'si yatimin yauma asyura
rafa'allahu lahu bikulli sya'ratin darajatan. Barang siapa yang di hari Asyura mengusap kepala anak yatim, maka sebanyak jumlah rambut yang terusap oleh tangannya, maka dia akan diangkat sebanyak itu derajatnya dunia dan akhirat. Itu baru ngusap doang. Apalagi kalau kita unyeng-unyeng palanya, itu banyakan lagi pahala. Yaumu Asyura huwal yaumul ladzi tiba fihi Adam. Pada hari Asyura, hari diterima taubatnya Nabi Allah Adam. Wa rafa Allahu ta'ala Idrisa makanan aliyan fi yaumi Asyura. Dan di hari Asyura juga Allah mengangkat Nabi Allah Idris ke sorga. Jadi Nabi sampai hari ini ada 4 yang masih hidup. Ithnan fis sama wasnan fil ardi. 2 di langit, 2 di bumi. 2 di langit yang masih hidup, Nabi Idris dan Nabi Isa. 2 di bumi, Nabi Ilyas dan Nabi Khadir. Nabi Ilyas di hutan, Nabi Khadir di lautan. Maka di hari Asyura Allah mengangkat Nabi Allah Idris ke langit, ditempatkan di sorga. Wastawat safinatu Nuhin alal judi yauma Asyura. Dan Allah menyelamatkan kapalnya Nabi Allah Nuh dari banjir bandang taufan besar di dunia ini juga pada hari Asyura. Wa wulida Ibrahim alaihi salamu fi yaumi Asyura wattakhadahu khalilan wa anjahu minan nari kadzalik. Nabi Ibrahim dilahirkan pada hari Asyura. Allah menyelamatkannya dari api Raja Namrud juga pada hari Asyura. Dan Allah memilihnya menjadi Khalilullah juga pada hari Asyura. Wa taballahu ala Dawud yauma Asyura. Allah menerima taubatnya Nabi Allah Dawud juga pada hari Asyura. Wa rafa Allahu Isa yauma Asyura. Dan Allah mengangkat Nabi Allah Isa ke langit pada usia 33 tahun juga pada hari Asyura. Wa anjallahu Musa minal bahri wa aghraqa fir'auna yauma Asyura. Allah menolong Nabi Allah Musa dari terbelahnya lautan dan menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah juga pada hari Asyura. Wa akhraja Yunus min batnil huti yauma Asyura. Allah mengeluarkan Nabi Allah Yunus dari perut ikan juga pada hari Asyura. Wa radda mulka Sulaiman yauma Asyura. Dan Allah memberikan kekuasaan, kerajaan, kekayaan kepada Nabi Sulaiman juga pada hari Asyura. Innal wuhusya yasumuna fi yaumi Asyura. Binatang-binatang buas di hari Asyura mereka berpuasa. Dalam riwayat pun yang lain dikatakan, man wassa'a ala iyalihi yauma Asyura wassa'allahu alaihi sa'iras sana. Barang siapa yang bersedekah di hari Asyura, apakah dia berikan kepada keluarganya, diberikan kepada tetangganya, diberikan kepada siapapun di hari Asyura dia bersedekah, maka Allah akan mencukupi rezekinya dalam 1 tahun ke depan. Seorang ulama yang bernama Sufyan Tsauri, beliau berkata, jarabnahu fawajadnahu kadzalik.
Saya sudah ngamalin hadis ini bertahun-tahun dan benar-benar saya merasakan besar manfaatnya. Jadi di hari Asyura, kata ini ulama Sufyan Tsauri, di hari Asyura saya bersedekah. Saya berikan kepada anak yatim, berikan kepada fakir miskin, berikan kepada orang-orang yang duafa. Dan ternyata rezeki saya dijamin sampai tahun depan. Tahun depan saya begitu lagi, dijamin lagi rezeki saya sampai tahun depan. Tahun depannya lagi begitu, sampai beliau berkata, jarabnahu fawajadnahu kadzalik. Saya benar-benar ngamalin hadis ini setiap tahun dan begitu besar manfaatnya aku rasakan. Yauma Asyura wa saumuhu kafaratu sanatin. Puasa pada hari Asyura adalah menghapus dosa 1 tahun. Falikulli waqtin min hadhil awqati ja'alahallahu ta'ala lihadihil ummah litakfiri dunubihim wa tathhiri khotoyahum. Dan tiap-tiap waktu di hari Asyura itu Allah jadikan sebagai tebusan dari dosa-dosa umat Nabi Muhammad SAW dan sebagai kafarat dari seluruh dosa yang pernah dia lakukan di masa-masa yang lalu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berikan hidayah taufik kepada kita, ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawabi salafuna salih bi sirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la minna wa la ma'ana wa la man yatba'una saqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.